Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan sharing ke kalian ya teman-temannya untuk saat yang paling tepat buat kalian upgrade iPhone kalian. Nah, mungkin bagi kalian banyak yang udah pakai iPhone terus bingung teman-temannya, gue pengen upgrade ke iPhone apa dan kapan sih gue harus upgrade iPhone gue gitu loh teman-teman. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi gue dan juga sedikit riset. Sebelum kita masuk ke jawabannya, kita akan bahas satu-satu mulai dari iPhone 7 ini teman-temannya. Let's go! Oke, kita masuk ke iPhone 7. iPhone 7 ini rilis tahun 2016, teman-temannya, mentok di iOS 15. Kita cek barang-barang di sini, kalian bisa lihat sendiri iOS 15.79. Ternyata untuk iOS 15 sendiri itu masih dapat support dari Apple, teman-temannya. Nah, untuk iOS 15 sendiri itu rilis tahun 2021. Jadi sejak tahun keluarnya di tahun 2016, iPhone 7 itu dapetin waktu 5 tahun ya, masih dapat update iOS dari Apple, teman-teman. Nah, jadi untuk iOS 15 sendiri ini memang masih dapetin update, tapi kita udah nggak bisa lagi nih upgrade ke iOS 16 karena untuk iPhone 7 ini itu cuma mentok di iOS 15, teman-teman ya. Jadi poin utamanya itu adalah 5 tahun, teman-temannya, jangka waktu untuk iPhone itu dapetin update iOS dari Apple, teman-temannya. Nah, kalau kalian nanya ke gue, Bang, kalau misalkan habis itu udah nggak dapet update ke iOS 16 lagi yang terbaru, itu kenapa nggak? Nah, jawabannya adalah nggak kenapa-kenapa sih, teman-teman, karena dari Apple pun ternyata masih nyuntikin iOS terbaru ya untuk iOS 15 ini. Terbukti ini masih ada 15.79. Sebelum-sebelumnya kan ada 15.78, 15.77. Jadi untuk Apple sendiri itu masih support banget kok untuk iPhone jadul guys ya. Nah, kalau untuk iPhone 7 ini sendiri itu untuk dari sisi kamera, dari sisi performa, dari sisi layar, bagi gue secara pribadi itu masih enak-enak aja, karena memang yang gue butuhkan dari sebuah iPhone itu adalah fungsinya, teman-temannya. Jadi bisa nelpon, bisa WA, bisa ngedit sesekali, terus bisa meringankan pekerjaan gue, teman-temannya, karena kan gue butuh smartphone itu untuk berkomunikasi dengan orang, meringankan kinerja gue, dan juga ya untuk hiburan. Nah, so far untuk iPhone 7 gue ini semuanya tuh masih bisa gue lakukan walaupun dia udah jadul-jadul aja ya. Usianya dia udah masuk ke tahun ke-7 ya sebentar lagi, teman-temannya. Nah, ini kita ngobrolin tentang iPhone 7, teman-temannya. Oke ya, sekarang kita bahas ke iPhone 13, teman-temannya. Jadi untuk iPhone 13 ini sendiri baru gue beli, teman-temannya. Ini gue beli baru iBox guys. Jadi untuk rilisnya itu tahun 2021. Jadi sebentar lagi umurnya ini udah hampir 2 tahun, teman-temannya. Nah, jadi untuk umur yang masih 2 tahun, menurut gue secara pribadi iPhone 13 ini masih sangat baru dan gres, teman-temannya. Terbukti dari performanya, fotonya, videonya, kameranya, layarnya, desainnya itu masih sangat-sangat memanjakan mata gue guys. Jadi gue nggak nemuin yang namanya masalah di iPhone 13 ini sejak gue beli guys ya. Karena balik lagi teman-teman, gue beli iPhone itu biar bisa gue pakai untuk meringankan kinerja gue, untuk berkomunikasi, untuk hiburan ya. Karena gue bukan tipe gamers yang suka main game berjam-jam, udah bukan masanya lagi. Jadi gue nggak terlalu mikirin tentang bisa diajak ngegame berjam-jam, enggak, teman-temannya. Nah, kalau untuk kualitas baterainya sendiri untuk iPhone 13 itu masih bagus banget, ditambah juga pemakaian ibu negara ya yang tidak terlalu keras juga. Enggak suka gaming, paling suka buka Instagram sama nonton aja, itu berasa banget untuk keawetan di iPhone 13 ini masih terjaga ya untuk dari sisi baterainya, teman-temannya. Nah, untuk foto, video dan lain-lain itu masih bagus banget, dan tidak ada hal yang bisa gue bilang menjadi pertimbangan lah untuk gua nggak beli iPhone 13 ini, teman-temannya. Untuk konektivitasnya pun udah 5G ya, semuanya so far masih bagus-bagus aja guys ya. Oke guys, jadi setelah gua jabarin dari iPhone 7 dan juga iPhone 13 ini, sebenarnya inti dari pakai iPhone itu adalah fungsinya, teman-temannya. Selama iPhone ini masih berfungsi, artinya iPhone itu masih bisa untuk kalian gunakan sampai dia udah nggak bisa dipakai lagi. Contohnya sepertinya kayak udah lemot ya, terus udah ngehang, udah nge-freeze, untuk buka apa-apa pun itu udah berat, terus kemudian untuk install aplikasi itu udah nggak bisa. Nah, itu artinya kalian udah harus ganti iPhone guys ya. Nah, tapi bagi gue secara pribadi, teman-temannya, untuk iPhone sendiri itu maksimal bagi gue secara pribadi itu kalian harus ganti iPhone setelah masa pakai 5 tahun. Kenapa? Karena 5 tahun adalah tahun terakhir kalian masih dapetin update iOS dari Apple guys. Jadi kayak iPhone 7 ini ya, itu kan rilis tahun 2016.
sampai 2021 kan udah dapat update iOS terakhirnya. Nah, itu baru kita upgrade ke iPhone selanjutnya, guys. Jadi menurut gua, pendapat gua secara pribadi, update iPhone yang paling pas momennya itu adalah maksimal ini umurnya 5 tahun pas dapat update iOS terakhir. Gitu loh, guys. Jadi semuanya gua balikin ke kalian, tapi dari pengalaman pribadi gua, masa pakai sebuah iPhone itu kan sebenarnya 10 tahun tuh. 5 tahun di awal masih dapetin update iOS, 5 tahun terakhir itu dapat update iOS kecil-kecil lah di di iOS terakhirnya, guys ya. Nah, makanya gue bilang yang paling idealnya itu adalah di umur yang kelima kalian boleh nih untuk upgrade iPhone ke next selanjutnya, tipe selanjutnya atau yang lebih tinggi teman-temannya. Karena menurut gue secara pribadi itu penting banget untuk kalian bisa dapetin update teranyar dari iOS karena kalian bisa menikmati ya untuk fitur-fitur baru yang ada di setiap iOS terbaru setiap tahunnya, guys ya. Oke, jadi semoga ya video ini memberikan kalian sedikit gambaran teman-temannya kalau misalkan update iPhone itu nggak perlu harus setiap tahun ya, karena kita bisa saving duit juga ya, banyak untuk kebutuhan kita yang lain daripada hanya sekedar beli iPhone. Tapi kalau misalkan duit kalian banyak ya, ya nggak masalah sih kalian tiap tahun mau ikut update ya, ikut upgrade iPhone itu dibalikan ke pendapat kalian atau kemampuan kalian teman-temannya. Tapi gue secara pribadi memang merekomendasikan kalian maksimal 5 tahun kalian baru ganti iPhone kalian. Jadi misalkan kalian pakai iPhone 11, ya iPhone 11 kan 2019 rilisnya, ya mungkin 2024 kalian udah harus upgrade ya ke iPhone yang selanjutnya. Jadi seenggaknya kalian juga ada waktu ya bisa nabung lagi untuk pakai iPhone yang terbaru teman-temannya. Terus selain itu kan harga iPhone itu mahal. Kalau untuk ganti setiap tahun itu juga lumayan sih menurut gua secara pribadi ya, karena iPhone itu setiap dia ngeluarin produk pasti harganya mahal karena produknya flagship semua, nggak ada yang produknya untuk entry level menengah ke bawah atau yang ke bawah semua, itu nggak ada, semuanya tuh level atas, guys ya. Nah, semoga video ini memberikan kalian sedikit gambaran bahwa untuk pakai iPhone itu nggak perlu setiap tahun harus ganti, tapi gantilah sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau untuk gua secara pribadi, selama iPhone 7 ini masih bisa berfungsi dengan baik ya, gua akan tetap pakai. Untuk iPhone 7 gue ini sendiri itu semuanya nggak ada masalah sama sekali ya, dari sisi kameranya pun masih bagus-bagus saja. Nah, kalau untuk iPhone 7 gue ini paling gua bakal ganti baterai aja, karena gue butuh baterainya yang sedikit kuat, karena ini udah baterai headnya servis ya, 68%. So, yang gue lakukan adalah gue tetap pakai iPhone 7 ini karena gue nyaman-nyaman aja. Di tangan satu jari bisa dioperasikan. Terus gue suka menggunakan Touch ID, kameranya bagus, untuk sosial media masih enak banget, layarnya juga gue nyaman-nyaman aja. Jadi semoga video ini memberikan kalian sedikit manfaat dan edukasi teman-temannya. Jika kalian punya pendapat lain boleh komen di kolom komentar, karena di sini kita belajar bareng-bareng teman-temannya. Oke, mungkin sekian video gue kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye.